Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Hadianto dari UPT SD Negeri 2 Rantau Tijang akan membagikan video praktik baik saya golek baking soda di UPT SD Negeri 2 Rantau Tijang. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh makin tergerusnya permainan tradisional oleh permainan-permainan modern yang ada di gadget siswa. Sebagai seorang pendidik, tentunya saya sangat merasa resah sekali dan memutuskan meminta izin dengan kepala sekolah untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tak lupa juga dengan rekan sejawat dan membahasnya di ruang kelas agar nantinya mendapatkan hasil yang maksimal pada saat pelaksanaan. Tak lupa mengundang komite kelas dan juga komite sekolah agar dapat memberikan masukan terhadap kegiatan yang saya laksanakan. Kegiatan terakhir ini meminta izin kembali dengan kepala sekolah dan beliau sangat support sekali terhadap kegiatan ini. Pada pertemuan pertama di kelas, saya memberikan arahan dan masukan tentang permainan tradisional kepada murid dan kemudian mengajak mereka ke lapangan untuk memulai persiapan permainan gobak sodor. Setelah membuat lapangan, murid langsung bermain gobak sodor bersama teman-teman mereka di lapangan sekolah. Kemudian sebagian lagi bermain pantal lele dan mereka sangat riang sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Di kelas, saya memberikan penjelasan kepada murid tentang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dimulai dengan membuka kelas, menyapa, dan mengecek kehadiran murid. Kemudian memberikan penjelasan tentang jenis permainan tradisional dan pengertiannya. Antusiasme murid sangat luar biasa. Mereka banyak yang sudah tahu tentang permainan tradisional dan cara membuat serta pemanfaatannya. Permainan tradisional yang saya jelaskan kali ini adalah bakiak dan enggrang, yang sebenarnya sudah sangat akrab dengan keseharian murid di rumahnya. Terlebih lagi, kultur sosial masyarakat pedesaan di sekitar lingkungan sekolah kami yang sangat-sangat mendukung. Salah satunya adalah halaman rumah yang sangat luas, serta didukung kualitas udara yang masih sangat bersih. Selain itu, banyaknya pohon bambu di sekitar rumah warga, pohon kayu, dan beberapa tempat pengolahan papan kayu tersebut yang limbahnya dapat dimanfaatkan untuk alat permainan tradisional berupa pantal lele, bakiak, dan enggrang. Dekatnya sungai juga bisa mendukung pelaksanaan permainan gobak sodor. Beberapa faktor pendukung tersebut tentunya sangatlah penting guna mendukung secara penuh proses pelaksanaan penerapan proyek Pancasila yang saya laksanakan. Siapa yang sudah pernah main permainan tradisional? Ya, ada yang pernah main gobak sodor? Saya pernah. Kemudian apa lagi? Bentengan? Saya. Oke, itu jenis-jenis permainan tradisional. Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan dan belum ada peraturannya secara nasional, ya, dan belum bisa diperlombakan. Biasanya dimainkan di kampung-kampung atau di desa-desa. Nah, untuk di sekolah kita ini memang sangat cocok sekali. Kenapa? Karena suasananya merupakan suasana pedesaan, udara yang segar dan juga halaman yang sangat luas. Jadi kita bisa bermain permainan tradisional. Bapak akan memperkenalkan dua jenis permainan tradisional terlebih dahulu. Yang pertama adalah ditebak apa coba? Bakiak. Nah, bakiak ini bahan-bahannya, coba siapa yang tahu bakiak bahannya apa yang pertama? Kayu. Kayu. Kayu ini bisa kita ambil dari kayu yang bekas, dari panglong, atau disebut di sini namanya kayu sebetan ya. Nah, kayu sebetan ini nanti akan kita potong. Kemudian bahan yang kedua adalah karet bekas, karet bekas ban. Nanti kita ambil karet bekas ban, yang sudah tidak terpakai lagi kita potong. Kemudian yang ketiga ada apa lagi? Paku, betul sekali. Yang ketiga adalah paku. Terus bahan yang keempat apa lagi? Palu ini sebagai alat untuk memalu Terus pakunya kita palu. Nah, ini bahan pembuat bakiak. Nah, yang kedua yang akan dikenalkan adalah apa coba? Bahannya apa saja? Ada yang tahu? Apa coba nah? Yang pertama adalah bambu seukuran tongkat Nah, ada dua karena kaki kita kanan dan kiri. Dia ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek ini apa gunanya? Untuk injak. Sebagai pijakan
Bahan berikutnya apa? Paku, hampir sama ya. Kemudian yang keempat apa? Palu, hampir sama. Terus ada lagi tidak? Gergaji. Nanti kalau kita mau motong-motong, kita pakai gergaji. Oke, di sini bahannya sudah lengkap. Nah, Bapak mau tanya sekarang. Apakah kalian ada yang sudah pernah membuat di rumah bakpia? Saya. Oke, baik Eko. Eko sudah pernah buat bakpia belum? Sudah ya. Terus nanti Eko bisa bantu tidak Pak Hadi nanti sama teman-temannya untuk pembuatan bakpia? Bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk Eko. Oke. Nah, nanti minggu depan Eko akan membantu Pak Hadi dan juga teman-temannya kita ini yang sekelas nanti akan membuat bakpia. Baik, sekarang Pak Hadi mau tanya lagi, siapa yang Memberikan sudah umpan pernah balik membuat jenis berupa permainan enggrang? pertanyaan inspiratif agar murid menjadi interaktif dan juga semakin tertarik dengan penjelasan yang akan saya sampaikan. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk semakin menarik minat siswa terhadap permainan tradisional ini. Ada yang sudah pernah? Ya, bisa tidak main enggrang? Kedua permainan ini menyenangkan ya, bisa untuk balapan, bisa untuk main sendirian, kemudian ini bisa juga dilombakan pada saat biasanya Agustusan atau lomba ke kelas. Nah, siapa yang senang permainan bakpia? Ya, senang semua ya. Kemudian yang senang permainan enggrang? Ada yang tidak bisa main enggrang? Tidak. Ya bisa semua ya, baik. Nah, tadi sudah jelas belum Pak Adi? Penjelasan dari Pak Adi sudah bisa diterima? Ya, baik. Kalau sudah bisa diterima, Pak Adi mau tanya. Ada yang mau bertanya tidak tentang apa yang Pak Adi jelaskan ini tentang permainan tradisional? Sudah jelas ya semuanya ya? Baik bahannya, kemudian nanti minggu depan akan kita buat ya jenis permainan ini. Baik, sampai di sini ada yang masih kurang jelas? Sudah jelas semua ya? Baik dari jenis permainan apa, permainan tradisional itu apa, kemudian tadi alat-alat yang kita gunakan sudah jelas ya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nah minggu depan nanti kita akan coba praktikkan. Kita bawa alat-alatnya dari rumah. Setuju? Ya, oke, kalau begitu minggu depan kita akan praktek. Pada pertemuan berikutnya, saya bersama murid, perwakilan wali murid, melaksanakan praktek pembuatan alat permainan tradisional di halaman sekolah. Proses pembuatan permainan tradisional ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok membuat alat permainan tradisional dengan bantuan guru dan perwakilan dari wali murid. Permainan tradisional gobak sodor sebenarnya tidak membutuhkan alat yang rumit, hanya sarana lapangan dan air untuk membuat lapangan permainan. Dan biasanya apabila sudah dibuat, maka dapat segera dimainkan. Sedangkan proses pembuatan alat permainan tradisional pantal lele hampir sama dengan pembuatan bakpia. Namun pantal lele mudah, yakni dengan hanya memotong kayu sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Agak berbeda sedikit dengan bakpia. Bakpia ini dimulai dengan mempersiapkan semua bahan akan digunakan. Tahapan awalnya mulai dari memotong bahan bekas berupa kayu dan papan bekas dari panglong atau sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Kemudian menyiapkan karet bekas lalu dipotong sesuai ukuran. Setelah itu bahan diaplikasikan dengan menggunakan kayu dan juga palu. Kegiatan kelompok lainnya adalah membuat alat permainan tradisional enggrang. Tahapannya tentu saja tidak jauh dengan cara pembuatan alat permainan tradisional pantal lele dan juga bakpia, yakni menyiapkan potongan bambu seukuran tongkat dan dipotong sesuai ukuran yang telah ditentukan. Setelah itu, persiapan berikutnya adalah menyiapkan paku dan palu serta gergaji untuk mengaplikasikan bambu yang telah dipotong tadi agar menjadi alat permainan tradisional enggrang. Nah, murid setelah itu langsung dapat memainkan permainan enggrang serta bakpia ini di lapangan sekolah. Mereka tentu saja antusias dan sangat gembira. Ini merupakan salah satu keberhasilan jenis permainan tradisional yang sudah saya terapkan di sekolah. Demikian kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.